Nah, sekarang gantian, Ci Vivi. Silakan sih. Target Ya kalau saya kan memang dari dulu ya lulus kuliah tuh emang udah kerja kan mau mahasiswa dulu lulus kuliah langsung kerja kemana coba-coba kan. Nah terakhir saya sempat ke ya ini di sekuritas. Nah ternyata udah masuk Hmm, sekuritas udah nggak pengen kemana-mana lagi kan. Ternyata ini hmm, sangat menarik gitu. Oh ini saya banget gitu tiap hari selalu berubah-ubah dan terus kan anak baru masuk kenal sekuritas kan menggebu-gebu kan Pak. Semua belajar dari gitu kan. Cuma karena kita dulu kan awalnya di sales ya, jadi kita ngajar itu kan transaksi Pak, value kan. oke. Jadi kita fokusnya ke trading kan. Nah terus lama-lama trading-trading ya dulu waktu masih muda kecepatan lebih cepat saya dulu kan. Tapi lama-lama kan pasar berubah, terus kayaknya kok capek gitu, banyak capeknya. Terus udah gitu orang-orang kelihatannya lebih banyak yang ruginya gitu kalau kita lihat kan dari porto-porto nasabah. Terus saya lihat nih, kalau misalnya orang banyak yang rugi, ya gimana mereka pada mau transaksi gitu kan. Ya akhirnya ya saya pikir ya kita harus bisa memberi nilai value lah kepada orang-orang supaya dia mau transaksi itu dengan kita sama-sama untung lah ibaratnya jangan satu untung kita dapat fee mereka rugi gitu kan. Nah, jadi kita Ya. mesti kasih keuntungan juga buat mereka. Jangan kita mau fee transaksi tapi mereka rugi bonyok-bonyok kita nggak mau tahu gitu kan nggak boleh. Nah, jadi saya kepikiran kita mesti ngasih sesuatu dulu. Makanya saya terakhir dipanggil sekuritas, karena kan saya juga di tiap hari mesti omset, omset, omset. Ya saya kalau nawar-nawarin ke orang ke sekuritas kan susah kan Pak. Orang kenal saham tuh kan, eh, apalagi dengar si ini rugi, si itu rugi gitu kan. Ya kita jadi coba cari gimana supaya kita sama-sama untung gitu. Nah, jadi kita tuh bikin kayak edukasi dulu. Nah, bareng. Nah, di situ saya ketemu tuh, ketemu Pak Donald, ketemu Andre. Terus kita sempat juga bikin event bareng Pak Lokeng Ho dulu. Terus, nah dari situ Oh, jadi oke. saya dari event offline tiap minggu dulu rutin ya. Saya undang Pak Donald, undang Andre kan. Saya lihat tuh kan dari nasabah banyak yang untung yang mana tuh. Nah, kita cari tahu kan dari dia. Oh, ini oke, boleh sharing nggak Pak? Belajar kita dari dia. Nah, saya belajar lah dari dia. Nah, kita ketemu lah nih di ketemuan event Palok itu ya kita ya. ya. Nah, kita ketemu di situ. Nah, terus akhirnya kita sering ketemuan, bikin acara bareng, beres offline-nya berhenti, akhirnya Andre bikin channel YouTube kan. Nah, udah bikin channel YouTube, ya kita sering jadi diajak Andre bareng di situ, Pak. Nah, dari situ ya saya pikir udah dibulak-balik, ya kalau gerakan saham itu gak cuma sebatas supply dan demand. Ada alasan why-nya, nilai. Karena kan saham itu ibaratnya currency ya Pak, ada nilai tukarnya, ada nilainya. Ya. Kalau kita nggak tahu nilai sesungguhnya, ya kita pegangnya tuh nggak tenang Pak. Nanti kita sering cut loss, kalau turun kita nggak berani beli gitu kan. Kalau naik kita cepet-cepet jual. Nah itu kan kadang-kadang orang bilang fear dan greed itu kan takut kalau turun gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau lagi naik juga kalau memang bagus itu rasa takut ngejar kita mesti dikalahin. Terus kalau berani juga kan, bukannya berani kita sembarang tubruk kan, takut juga kan, ya bukannya sembarang takut gitu, tapi takut dan berani pada saat dan posisi yang tepat, ibaratnya gitu. Dengan tahu kita fundamental, nilai, kita akurasi probabilitas kita supaya benar itu lebih banyak. Nah itu makanya ya akhirnya saya dari trader-trader saya bertobat Pak, nggak cuma pakai garis-garis, pakai technical, tapi saya backup pakai fundamental. Nah, itu saya belajar banyak dari Pak Donald, dari Andre sih Pak. Gitu. Jadi kita Oke sih. yang cuma satu digit, trading dua digit minimal lah gitu. Karena ada trader kan nggak bisa cepat hilang ya Pak. Tapi minimal dua digit udah dapet. Nah itu sih. Wah, Alasan. penasaran banget Ya, nih aku ya. nih. Sebenarnya lebih kepo sih atau pengen nanya ya. Tadi kan ketemu sama apa namanya orang-orang yang hebat-hebat kayak Palo, terus habis itu kayak yo hebat lainnya gitu kan. Biasa itu yang dibahas itu tentang apanya aja sih? Kayak misalnya ngobrolin apa gitu. Andre, Iya, lempar lagi. kalau kalau saya kan memang jadi ya kalau saya
seneng tuh cari-cari narasumber sih Pak. Ya kayak Pak Lo, terus Pak Juliardi gitu ya. Terus beberapa orang. Karena saya tuh pengen jadi jembatan komunikasi mereka ke para investor atau trader yang baru-baru kan. Kalau orang-orang baru ketemu bahasa-bahasa orang lama kan rada susah ya Pak. Apalagi ke bahasa orang riset banyak istilah-istilah. Nah, saya tuh bisa terjemahin bahasa yang susah jadi simple. Makanya saya sering tuh bikin-bikin webinar kan. Kita suka kan sama Andre juga. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa kasih nilai ke orang juga. Nah, itu jadi visi misi IAI juga. Kita tuh pengen memberi nilai buat para investor-investor. Jadi teman perjalanan investasi mereka lah ibaratnya. Nah, kalau dari mereka saya belajar pengalaman, karena kan mereka jam terbangnya tuh jauh lebih dari kita kan. Terus dari mindset, dari segala macam tuh kita belajar banyak tuh. Kalau ngobrol sama mereka, udah nggak bisa berhenti Pak. Kadang-kadang ya, sampai udah jam berapa juga udah nggak tahu jam berapa gitu. Ini udah asik gitu, seru ya. Kan kadang-kadang nggak cuma soal saham aja, tapi pengalaman hidup mereka, cerita dia tuh menarik ya menurut saya ya. Nah terus kita kalau nanya-nanya begitu juga kitanya jadi dapat sesuatu gitu. Ternyata ada begini ya. Mungkin nggak selalu langsung dapat insight ya, tapi nanti kalau kita ketemu sesuatu ini di kepala tuh kayak nyambung-nyambungin gitu. Oh ini yang waktu itu si Bapak bilang gitu. Kalau nggak yang waktu itu kita pernah obrolin. Nah kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke, menarik. Oke, story-nya nyambung ya. Tadi dari Pak Keng Hong gitu ya. Pak Keng Hong juga hobinya ngevaluasi gitu kayak ngitung-ngitung. Oh, oke. Jadi puzzle yang tadinya di kepala saya tuh banyak bolongnya gitu ya. Satu-satu mulai keisi nih puzzle-nya nih. Lanjut, Steve. Ya. Oke. Aku itu pengen nanya lagi, ini mungkin lebih ke siapa ya? Ke Ko Andre sih. Nah, pertanyaannya itu lebih apa ya? Bisa dibilang juga Ko Andre itu kan sering sama analis ya kok, ngobrol sama analis tuh. Nah, menurut Ko Andre pandangan ke depannya ini lebih bearish atau bullish sih ke depannya? Oke. Untuk jangka panjang ya. Yes. Sorry, kayaknya nge-lag ya. Ya lagi muter-muter Ya, Andrenya lagi. tuh. Udah. Putus ya. Jelas kok. Lanjut. Udah sekarang. Oke. Ya, kalau untuk jangka panjang sih, saya sih masih melihat masa Indonesia ini masih sangat cantik ya. Jadi kalau saya nanya ke banyak teman juga, atau banyak analis, atau banyak, ya kalau kita lihat lah ya dari perkembangan. Jadi kan luar biasa. Bagi saya sih sangat bullish ya Indonesia ya, cantik banget sih. Oke. Mungkin Pak Endro ada tambahan Pak tentang saham, kenapa bisa bullish dan sebagainya? Aku nyambung yang dari semalam sama hari ini gitu ya. Semalam the Fed juga udah ketok palu gitu ya, naikin, bisa dibilang kenaikannya juga cukup banyak gitu ya. Plus juga bisa dibilang disinkronize dengan BI ya, yang juga tadi udah naikin 7 days reverse repo rate gitu kan ya, yang bisa dibilang di atas ekspektasi gitu kan. Nah, sekarang pasca kalau kita bicara yang namanya 7 days reverse repo rate kita itu sudah di 4,25 gitu ya. Nah, kondisi sekarang ini apakah justru berbahaya gitu ya? Karena ini sekali lagi bisa dibilang mematchingkan dengan bahwa inflasi di Indonesia sendiri ya, pasca BBM juga naik, itu memang apa adanya seperti ini gitu ya, makanya harus dikejar dengan atau diredam dengan kenaikan suku bunga. Nah, kalau kita melihat dengan adanya tren, ini kan sudah bisa dilihat tren suku bunga naik gitu ya, inflasi juga, dan nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di US juga gitu ya, di Eropa juga. Nah,
eh, apa sih yang kira-kira sampai dengan kita bicara sampai tahun ini gitu deh. Tahun ini yang sekiranya masih belum diperhitungkan dengan matang oleh market gitu ya, atau bahasa kerennya tuh yang belum di absorb belum fully absorb gitu ya, yang bisa membuat indeks kita sedikit rawan koreksi. Nah, di sini mungkin aku percaya banyak baby juga yang yang nanyain atau yang punya unek-unek nih ya. Karena indeks ISG kan juga sudah main di 7172 gitu kan ya, juga cukup tinggi. Nah, pasca BI ini tadi sudah mengkonfirmasi dengan kenaikan 75 basis, apa kedepannya yang perlu untuk kita antisipasi nih, gitu, Ko Andre. Pertanyaannya ke saya, Pak. Betul. Oke, kalau dilihat sih, kita lihat kan kenaikan yang dilakukan Fed malam ini kan sekitar 0,75 yang tadi katakan Pak Andrew, udah betul ya Pak ya. Nah nanti masalahnya, tapi kenapa pasar merespon dengan negatif gitu ya? Karena ternyata Fed ini akan masih lebih agresif untuk kedepannya ya, yaitu sekitar mungkin tahun ini akan naik lagi 0,75, bahkan mungkin totalnya akan mencapai 4,2 ya tahun ini di menurut konsensus ya, dan tahun depannya akan naik lagi justru menjadi 4,6. Padahal tadinya kan diperkirakan oleh market itu mereka baru siap-siap di 4% ya, dan tahun depan tuh nggak naik flat gitu kan. Mereka berharap di tahun depan tuh ada kemungkinan besar nggak ada kenaikan suku bunga lah flat gitu ya. Tapi ternyata konsensus yang terakhir itu dari Powell itu ngomongnya naik tuh 0,4, jadi sekitar 4,6 ya. Baru akan turun rate itu di tahun 2023. Jadi kalau sekilas kan sampai 2 tahun ke depan tuh kita akan dihadapi oleh banyaknya kenaikan suku bunga. Nah ini kan akan jadi fear sebenarnya kalau kita lihat. Nah sedangkan di Indonesia sendiri kita lihat kan belum waktu dekat ini kenaikan BBM nih, adanya inflasi kan. Dan bulan depan kita akan lihat nih apakah inflasi akan tinggi atau enggak. Makanya diantisipasi betul ya dengan 0,5 tadi kenaikan, menghindari dolar juga akan semakin menguat terus gitu. Nah kalau menurut saya dalam jangka pendek ini memang itu akan jadi fear ya. Tapi kita bisa berkaca pada tahun 2021 di mana Jeremy Powell juga ngomongnya tuh inflation is transitory. Inflasi itu hanya bersifat sementara gitu kan waktu tahun 2021. Sedangkan di tahun ini dia ngomongnya udah berbeda gitu kan. Di tahun ini tuh inflasi itu saya akan hancurkan gitu kan, akan redam gitu kan, udah berbeda sikap. Yeah. Nah, feeling saya tahun depan bisa jadi berbeda juga sebenarnya ceritanya ya. Yang tadinya inflasinya akan saya redam, tahun depan mungkin aja akan berbeda. Karena kalau kita lihat, sebenarnya tuh kalau persediaan barang yang ada di Amerika ya, di market US gitu ya, dan di China maupun di Eropa itu, terutama di Amerika ya, kalau kita lihat tuh gudang-gudang warehouse-nya si siapa? Amazon atau enggak banyak industri-industri itu penuh banget tuh barangnya. Kayak Walmart gitu ya, kayak Tesco gitu kan, dan lain-lain tuh semua tuh penuh tuh. Dia barangnya tuh banyak banget kan kalau kita lihat ya. Mereka tuh ternyata oversupply. Nah, kalau kita lihat dari sana, berkaca dari sana, ada kemungkinan besar ya di akhir tahun ini justru karena demand-nya makin menurun dengan kenaikan suku bunga yang agresif, oversupply ini akan ada karena ada oversupply juga, barang-barang juga bisa harganya akan meredam ya, nggak terlalu tinggi banget kalau menurut saya ya, prediksi saya gitu ya. Kan mulai meredah ya gitu, akan terjadi bullwhip effect gitu ya di akhir tahun ini, sehingga tahun depan justru bukannya malah naik secara bunga Fed, tapi malah akan turun ya. Nah itu juga bisa jadi skenario kedua ya kalau menurut saya ya.